Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Suryadi dengan NIM 1823347, Prodi Manajemen Pajak di Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam bidang perpajakan, yang mana dalam mata kuliah etika perpajakan. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya jelaskan materi pertama, yaitu tentang etika dalam bidang perpajakan, yang mana etika ini sangat dibutuhkan dalam praktek perpajakan, terutama bagi pemerintah dan aparat serta akuntan publik yang juga menjadi tanggung jawab informasi keuangan rakyat. Dan yang mana etika ini dalam hal menyangkut keadilan distributif, non diskriminasi, profesionalisme, dan independensi. Dalam hal perpajakan, seorang akuntan bisnis mampu menegakkan etika profesinya dalam melaksanakan akuntan, harus mampu menegakkan tanggung jawabnya, yang mana etika yang harus diterapkan oleh akuntan publik misalnya wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan menjunjung tinggi integritas dan martabat. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kode etik pegawai di Dijen Pajak. Yang pertama adalah bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua adalah mengamankan data atau informasi yang dimiliki Dijen Pajak. Yang ketiga adalah menaati perintah kedinasan, dan yang keempat adalah menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor, dan yang kelima adalah menjadi panutan yang baik bagi masyarakat. Materi selanjutnya adalah tanggung jawab akuntan publik, yang mana tanggung jawab akuntan publik utama praktis pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atau kemampuan loyalitas dan kerahasiaan kliennya. Tanggung jawab praktisi pajak selanjutnya adalah pentingnya peresapan. Praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil. Baik, materi selanjutnya adalah etika akuntan, yang mana di sini seorang akuntan pajak tidak boleh menyerahkan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistis untuk kebaikan. Realistik. Dan yang kedua adalah seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani retul jika ini berada dalam posisi yang tidak disarankan. Dan yang ketiga adalah seorang akuntan pajak dapat menyerahkan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa disclosure. Dan yang keempat adalah seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukum di beberapa posisi. Dan yang selanjutnya kompleksitas akuntan perpajakan versus tuntutan klien, yang mana pajak secara klasik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang kuat, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang utama, mengatur kegiatan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Baik, yang terakhir adalah contoh kasusnya adalah di sini adalah PT Asia
Agri Group, yang mana PT Asia Agri Group ini adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Geneda Mas. Perusahaan memiliki Sukanto Tanoto, yang mana PT ini diduga telah melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliun rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.